Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, diduga terperosok pria pencari telur semut merah atau kruto di Situbondo ditemukan tewas dalam sumur. Pasutri pengedar narkoba diringkus di Jember. Polisi menyita 100 gram barang bukti sabu-sabu. Di peternakan sapi langganan para pejabat ini, harga sapi berkualitas premium di atas 80 juta rupiah. Seorang pencari kruto atau pakan burung ditemukan tewas terperosok ke dalam sumur di tengah sawah di Situbondo. Proses evakuasi menemui sejumlah kendala sehingga memerlukan peralatan khusus. Sumur di area persawahan Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Selasa siang dipenuhi warga usai ditemukannya seorang pria yang jatuh terperosok ke dalamnya Senin pagi. Edianto, 37 tahun, warga Kecamatan Cerme, Bondowoso, ditemukan tewas dalam sumur. Usai sebelumnya pamit ke keluarganya untuk mencari kroto atau pakan burung. Namun hingga Senin malam Edi tidak juga pulang dan warga yang mencari menemukan korban masuk ke dalam sumur. Ada warga Soling Kulon, dari Ramban Kulon itu ada warganya hilang, keluarganya itu kemarin informasi. Nah kemudian saya itu nyerlok ke teman-teman di grup, akhirnya dicari teman-teman RT, RW dan juga kampung juga cari kemarin. Proses evakuasi menemui sejumlah kendala. Selain sempit, kedalaman sumur juga mencapai 20 meter sehingga tim SAR memerlukan peralatan khusus. Setelah berupaya selama 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah korban dari dasar sumur. Kesulitannya yaitu dari sumur kecil yang sempit. Jadi orang tersebut adalah jatuh dalam posisi berdiri. Dan evakuasinya agak lambat karena situasi di situ jika kita kan juga harus menggunakan alat oksigen. Jenazah Edianto selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Jasad seorang perempuan hamil ditemukan mengambang di Sungai Marparan, Sampang. Korban yang dikabarkan hilang sejak Senin malam diduga tenggelam saat buang air besar di sungai tersebut. Jenazah Durotus Soleha, 23 tahun, warga Desa Plasak, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, ditemukan mengambang di Sungai Marparan Selasa sore. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin malam. Jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke rumah duka. Tidak ditemukan luka maupun bekas kekerasan pada tubuh korban sehingga diduga Durotus Soleha meninggal akibat tenggelam. Sebelumnya korban berpamitan pada anaknya hendak buang air besar pada Senin malam. Sementara suami korban tengah bekerja mencari kepiting. Karena ibunya tak kunjung pulang, sang anak melaporkannya kepada kerabat hingga kemudian suami dan warga mencari korban. Dan korban itu jatuh dari apa, Dan? Korban menurut keterangan dari saksi, korban pukul 20.00 pamit ke anaknya untuk melakukan BAB di lokasi sungai di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh. Dan informasi korban itu sedang hamil nggak? Korban hamil menurut keterangan saksi, korban hamil. Usai dievakuasi, korban dimakamkan karena pihak keluarga menolak korban diautopsi. Nia Karnia melaporkan dari Sampang. Aksi penyelundupan narkoba sabu-sabu ke dalam lapas oleh pembesuk napi digagalkan oleh petugas Lapas Banyuwangi. Modusnya sabu-sabu sebanyak 12 paket diselipkan ke dalam lontong. Berbagai cara dilakukan para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas 2A Banyuwangi pada Selasa siang. Sebanyak 12 paket berisi 8 gram sabu-sabu ditemukan petugas lapas dari seorang pembesuk napi. Modusnya pelaku menyelundupkan narkoba ke dalam lontong. Petugas lapas akhirnya meringkus pembesuk bernama Hendrik Rudi, 35 tahun, warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi.
Saat diperiksa, pelaku mengaku jika barang haram merupakan pesanan seorang napi dalam lapas yang terjerat kasus narkoba. Meski sudah dikemas secara rapi, namun berkat kejelian petugas, penyelundupan sabu ini akhirnya berhasil digagalkan. WBP-nya kasus narkoba. Ya. Berapa banyak? Kami hitung tadi sama Pak Kasat juga dengan teman-teman dari Polres. Ini sebanyak 12 paket ya yang disimpan di dalam lontong. Kemasannya memang kalau kita tidak jeli, memang kayak lontong betulan. Ternyata lontongnya ada sesuatu di dalamnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke pihak Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Ada indikasi jaringan lapas, Pak? Saya kira itu nanti perlu pendalaman. Setelah kami lakukan penyidikan dan atau mungkin nantinya bisa mengembangkan, ya kami kembangkan. Kini napi yang memesan narkoba masih diperiksa dan akan menjalani hukuman tambahan di dalam sel tikus lapas. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kompak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, pasangan suami istri asal Lumajang digerebek petugas Satreskobra Polres Jember. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari penangkapan seorang wanita muda saat hendak mengirim sabu-sabu. Barang haram tersebut ternyata dipasok oleh suaminya. Udah di video ya? Seorang pria berinisial FB kaget saat tiba-tiba diminta turun dari mobilnya oleh sejumlah petugas Satreskobra Polres Jember. Meski awalnya sempat menolak, namun pria warga Lumajang itu langsung pasrah saat polisi yang melakukan penggeledahan menemukan bungkusan sabu-sabu dari laci mobilnya. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari dibekuknya FR, wanita muda pengedar sabu-sabu yang ternyata istri siri FB. Sang istri mengaku jika barang haram miliknya dipasok oleh suaminya, yang ternyata residivis kasus narkoba. Selain dari dalam mobil, polisi juga kembali mengamankan 50 gram sabu-sabu yang disimpan pelaku di rumahnya. Tersangka FA ini merupakan suami siri dari tersangka F yang sudah diamankan di awal dan dua-duanya merupakan masyarakat Kabupaten Lumajang. Pengakuan dari kedua tersangka, suami sirinya, tersangka FA, sudah pernah residivis dengan kasus yang sama, sedangkan yang perempuan, istri sirinya, baru pertama menjalankan kegiatan ini. Polisi masih menyelidiki jaringan peredaran narkoba yang diikuti Pak Sutri tersebut. Kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, ada peternak dan pedagang sapi di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang menyediakan sapi kurban jenis premium dengan bobot fantastis. Meski membutuhkan biaya mahal untuk penggemukan, peternak tetap melakukannya sebab semuanya terbayar saat harga jual sapi tinggi. Salah satu peternak dan pedagang sapi kurban premium ini bernama Ruhi, warga Desa Bapang, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Di antara sapi premium miliknya mempunyai bobot hampir 1 ton dengan harga hampir 100 juta rupiah. Di kandang ini peternak memang menyediakan sapi khusus untuk kalangan menengah ke atas seperti pejabat daerah. Sapi yang disediakan antara lain jenis Simmental Cross, Limousin, dan Simmental Brahma. Ketiga jenis sapi ini dikenal mempunyai badan besar dengan bobot yang jauh di atas sapi lokal. Untuk menyediakan sapi kualitas premium, peternak merawatnya selama setahun untuk proses penggemukan. Meski biaya perawatan mahal, namun sapi tersebut sudah siap dijual saat musim kurban dengan harga fantastis. Persediaan tahun ini cuma hanya 55 ekor. Jenis sapi ada Limousin, Simmental Cross, Brahman, hanya 3 jenis itu aja. Tahun ini yang jadi master Simmental Cross Brahman. Itu bobot sampai berapa kilo? Perkiraan kurang lebih ya 957. Itu di kisaran harga berapa? 85. Saat ini di kandang Ruhi ada 45 ekor sapi kualitas premium dengan berat di atas 9 kuintal dan harganya di atas 80 juta rupiah.
Semua sapi tersebut sudah laku dibeli kalangan menengah ke atas maupun pejabat pemerintah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Glewo, sapi berbobot hampir 1 ton milik peternak di Blitar, jadi sapi pilihan Presiden Prabowo untuk hewan kurban saat Idul Adha. Sapi jenis simental tersebut laku terjual Rp84 juta. Glewo, sapi berjenis simental berbobot 900 kg lebih milik Endro Wibowo, warga Lodoyo, Kabupaten Blitar, dipilih Prabowo Subianto untuk kurban di Hari Raya Idul Adha nanti. Endro telah merawat sapi tersebut sejak 4 tahun lalu. Ia mengatakan senang ketika sapi ternak miliknya dibeli Presiden Republik Indonesia untuk dijadikan hewan kurban. Rencananya sapi ini akan dipotong di rumah potong hewan dan dagingnya dibagikan melalui panitia kurban Masjid Agung Kota Blitar. Semula Endro menawarkan Glewo seharga Rp85 juta dan tercapai kesepakatan Rp84 juta. Pria berusia 35 tahun tersebut berhasil mengemukkan sapi hingga mencapai berat hampir 1 ton dengan telaten memberi suplemen. Senang sekali karena dipilih jadi hewan kurban Bapak Presiden. Itu sempat nyangka nggak, Mas? Nggak nyangka. Kemarin seperti apa ceritanya? Ceritanya ya ditanya orang dinas punya sapi besar apa enggak. Ya saya bilang punya. Terus akhirnya dikunjungi, nggak taunya Jadi harganya ya. Berapa, Mas? 84 juta. Itu perawatan berapa tahun, Mas? 4 tahun. 4 tahun. Usia 4 tahun, perawatan di sini 2 tahun. 2 tahun ya. Ini jenis apa tuh Mas? Jenis simental. Dalam sehari sapi simental ini menghabiskan pakan tambahan hingga 14 kg lebih. Sementara pakan utama diberikan rumput gajah budidaya untuk menjaga stok ketersediaan pakan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.